Tragedi lumpur Lapindo 19 tahun lalu menjadi catatan kelam negeri ini. Nangis nak, ya apa nak, enggak iki wis gak iso nak nandi ku prasapean muancal sampai yang mene sampai yang mono. Bencana akibat kecerobohan menghantar derita bagi puluhan ribu rakyat kecil di Kabupaten Sidoarjo. Kini, belasan tahun berlalu, peristiwa itu masih meninggalkan setumpuk kisah pilu bagi mereka yang terdampak. Beli tanah itu suratnya hilang, mau saya urus, kepalanya desa meninggal. Baunya masih sangat kuat. Membuat liputan resmi nih ya? Iya Pak. Iya. Berarti kan ada surat izinnya dari wilayah ini. Mana? Tuh, kalau itu kan kita datang dari Jakarta langsung. Sekarang apa bedanya dengan bikin private di sana? Apa dibolehkan? Loh. Untuk meliput, untuk pakai kayak CCTV itu nggak boleh. CCTV itu nggak boleh. Hampir 2 dekade terlampaui semenjak semburan lumpur panas pertama kali muncul di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Saya dan tim Indonesiaku mendatangi tanggul raksasa seluas 640 hektar ini. Terasa sangat menyedihkan, karena di balik tanggul ini ada kehidupan warganya yang tercerabut. Bayangkan, 16 desa dan 10.000 bangunan lenyap tanpa bekas. Kami lantas mencari informasi terkait korban terdampak yang kini telah menyebar. Banyak dari korban lumpur Lapindo yang kehilangan mata pencahariannya. Dulu, wilayah Porong dikenal sebagai daerah industri, maka masyarakatnya banyak yang bekerja di pabrik-pabrik yang ada. Sekarang, tak sedikit dari mereka yang menganggur atau sekedar menawarkan jasa ojek dan memandu tamu di tepi tanggul. Sekarang mau menuju ke tengah tanggul yang agak dekat, perlu naik ojek ternyata dari sini. Karena memang udah penghasilan masyarakat di sini juga sekarang ngojek. Pada tahun 2010, kawasan semburan lumpur ditetapkan pemerintah sebagai daerah wisata geologis. Awalnya memang sempat ramai, tapi sekarang sudah semakin sedikit orang yang datang. Alhasil, Acun dan kawan-kawannya semakin gigit jari. Di sini kondisi matahari jam 8 pagi, udah kayak jam 10 ya Pak? Iya. Panas ya Pak? Panas sekali. Nah ini titik paling dekat dengan pusat semburan, dan sekarang ternyata ada orang yang lagi priwet di sana pakai lokasi lumpur Lapindo. Ini unik sih. Baru sebentar saya dan teman-teman tiba di sini, penjaga tanggul Lapindo menghampiri kami dan melarang untuk mengambil visual dari spot ini. Dari Pemda kan Pak? Ya jelas ya pimpinan toh. Masuk awal katin jatuh Mas. Nah, kan kita ini buat berita, buat informasi ke masyarakat terkait 19 tahun kejadian lumpur panas. Jadi tiba-tiba disamperin security, kita nggak boleh ambil visual di sini. Dari Dapat berita loh Pak. Jadi kan kita diperintah dari sana ke sini. Berarti sama membuat liputan resmi nih ya? Iya Pak. Iya. Berarti kan ada surat izinnya dari wilayah ini. Mana? Tuh, kalau itu kan kita datang dari Jakarta langsung. Sekarang apa bedanya dengan bikin private di sana? Apa dibolehkan? Loh. Itu kan nggak diabadikan loh. Cuma diabadikan. Itu diperbolehkan memang private itu ya. Private diperbolehkan untuk meliput, untuk pakai kayak CCTV itu nggak boleh. CCTV itu nggak boleh. Meski sudah 19 tahun lamanya, semburan lumpur masih terdeteksi. Karena alasan keselamatan, saya dan rombongan harus berpindah ke titik lain.
Jadi kita nggak boleh terlalu mendekat ternyata ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita cari lokasi yang agak di luar. Iya. Semoga jangkauan drone-nya sampai gitu, karena kan kita mau lihat pusat semburan sebetulnya Pak. Ya, mataharinya masih terik di lokasi Tanggul Lumpur Lapindo. Makin siang, panasnya makin polrek. Setelah tadi kita dapat sedikit suasana ketegangan menambah panasnya siang hari ini, mungkin di sana kita tidak boleh melakukan aktivitas karena emang sepertinya berbahaya karena terlalu dekat dengan pusat semburan lumpur. Jadi untuk melihat apakah masih ada semburan lumpur masih aktif atau tidak, kita lagi cari lokasi baru buat terbang drone. Ya kayaknya di area sini udah cukup aman ya. Area semburan lumpur Lapindo sekilas seperti danau yang luas. Dahulu, terdapat waduk porong di sekitar sini. Namun sekarang, kondisinya sudah bercampur dengan lumpur panas yang terus-menerus keluar dari perut bumi. Gimana Cap, kira-kira bisa ngedekat ke pusat semburan lumpur nggak ya? Ini saya lagi usahain lagi nih. Isi dari sini jaraknya udah sampai 1,5 kilo, hampir 2 kilo nih. Ini letupannya sih masih kelihatan. Terus asap-asapnya juga masih mengepul banyak sekali nih. Angin juga kenceng banget ini. Nah, ini potret terbaru dari pusat semburan lumpur di bulan Mei 2025, 19 tahun pasca pertama kali pusat semburan ini meluap. Ada satu monumen atau kayak batu bertuliskan monumen tragedi lumpur Lapindo. Ini suara masyarakat yang sampai hari ini masih digaungkan, dan di bawahnya tertera tanggal peristiwa kejadian 29 Mei 2006. Bapak dulu penghasilannya apa Pak? Saya dulu kerja di pabrik. Oh, kerja di pabrik. Iya, pabrik. Pabriknya udah tenggelam, ya sekarang jasa ojek ya gini. Gitu. Ya, saya sesali ya gimana, kan bapak saya kan nggak tahu entar di mana sekarang, kan kena lumpur bapak saya. Terkubur lumpur. Jadi makamnya di mana saya nggak tahu sekarang. Bapak saya. Pak, maaf kalau proses penggantian itu gimana Pak? Di Ansur. Oh, tapi sudah selesai, Sudah lunas? selesai, ya alhamdulillah. Walau hari cerah dan sebagian lumpur mengering, saya masih bisa mencium aroma menyengat dari gas hidrogen sulfida. Sangat tak terbayangkan bagaimana penderitaan warga yang terdampak di sekitar wilayah ini. Oke, kita coba. Kondisi hari ini lagi lumayan kering, dan seperti ini kalau menapak di atas lumpur Lapindo. Ini benar-benar bau belerang dan kelihatan ya lengket gitu. Jadi kalau sepatunya nancep tadi itu pasti akan susah kejebak karena tekstur lumpurnya lengket dan baunya nyengat. Peristiwa lumpur Lapindo hingga kini masih menarik rasa penasaran banyak orang. Tragedi kebocoran pipa saat pengeboran gas oleh perusahaan swasta tak bisa dilupakan begitu saja. Di bawah situ ada warung, mudah-mudahan buka. Persis lokasinya di bawah tanggul, jadi kita mau coba tanya ke ibu pemilik warung ya. Waduh, curam juga nih turunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mau pesen minum dong Bu, panas banget. Iya Bu, pesen Bu. Kita Es, nunggu di ada, Bu. luar kali ya, biar ada angin ya. Kita duduk sini ya Bu. Ya. Ya, saya pesen minum dulu panas sambil nanya-nanya informasi. Seger banget sambil istirahat di warung.
Mas, gimana kita mau tanya-tanya ke ibu warung ya? Iya, kayak sih kita cari informasi dari ibu. Panggil aja kali ya ibunya. Boleh, panggil. Bu. Bu. Mau nanya, Bu. Mau nanya-nanya sebentar, Bu. Ibu kira-kira tahu nggak ya, mungkin tetangga ibu atau sesama korban lumpur Lapindo sekarang ini hidupnya di mana gitu. Jadi ini kami dari Indonesiaku Trans 7 Bu, pengen cari informasi terkait korban-korban lumpur Lapindo. Kehidupannya sekarang seperti apa? Ada Bapak Pan tuh. Oh gitu. Ya, Bapak Pan itu kenapa? Ya udah nggak ada keluarganya, udah hidup sendirian. Belakang situ. Tinggalnya di sini? Dekat? Ya, dekat dari sini? Ya. Sebatang kara berarti Bapak ini? Ya. Ada lagi selain Bapak Pan? Ya ada di sana, cari di Gempel Sari ada Ibu Mis'a. Udah ndak bisa nanam padi lagi. Sosok Tasripan atau yang akrab disapa Mbah Pan dikenal hidup sebatang kara. Satu-satunya putra kandung Mbah Pan meninggal dunia pada akhir 2023. Sementara istrinya telah berpulang pada tahun 2013 silam. Di sebelah Tanggul Lapindo, tepatnya di aliran sungai, ada satu orang kakek sepuh yang tinggal seorang diri di rumahnya yang kondisinya sangat-sangat gak layak. Tempat tinggal Mbah Pan sangatlah memprihatinkan. Sejak istri dan anaknya meninggal, Mbah Pan seakan kehilangan arah. Ia kehabisan uang dan tak punya tempat tinggal. Alhasil, selama belasan tahun Mbah Pan hidup dalam kesendirian. Ini dia rumahnya Mbah Tasriban atau yang biasa disapa orang-orang Mbah Pan. Assalamualaikum. Mbah. Saya buka ya pintunya. Maaf ya Mbah. Alah, lagi istirahat ya Mbah ya? Boleh masuk? Boleh. Oke. Walah ini kalau hujan gimana ini Mbah? Udah banyak yang bolong gini. Iya. Nggak bisa tempel. Oh gitu. Iya. Mbah di sini istirahatnya tidurnya di sini. Ya. Terus ini langsung ke arah sungai itu ya Mbah ya? Iya. Oke. Semua naruh pakaian, makan di sini. Tidur di sini. Iya. Nggak ada listrik? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus dulu bisa tinggal di sini gimana, Mbah? Korban lumpur itu apa? Karena lumpur itu? Iya. Dari tahun berapa Mbah? Udah berapa lama tinggal di tempat seperti ini? 2013. 2013? Iya. Oke. Ini sepeda siapa Mbah? Ya. Sepedanya siapa? Sepeda anak saya meninggal itu. Jadi Mbah tinggal di sini Iya, sendiri? sendiri, Ya, iya. betul-betul sendirian Iya, ya? betul sendiri. Oh, ini sepedanya Mbah? Iya. Iya. Oh, terus Mbah kalau mandi gitu dari mana airnya? Dari sini? Iya itu ada babakannya itu. Kali? Iya itu kali. Mbah umurnya udah berapa emang? Umurnya udah berapa sekarang? 77 sekarang. 77? Iya. Wah, ingatannya masih jelas? Jelas iya. Jelas semua? Iya. Nggak pikun? Enggak. Nggak? Iya. Walah. Enggak pikun. Nah, sekarang sama Mbah kita naik ke atas tanggul tuh. Tragedi lumpur Lapindo hingga kini masih melekat di benak pria berusia 77 tahun ini. Dulu, ia tinggal di desa Ketapang yang sudah hilang terkubur luapan lumpur. Kini, semuanya hanya tinggal kenangan. Ia pernah mendapat ganti rugi, namun tak cukup untuk membangun rumah. Jika rasa rindu menyeruak, Mbah Pan hanya bisa duduk berdiam diri di tepi tanggul dan memandangi lautan lumpur yang mengubur seluruh mimpinya. Apa Lapindo dari Reno ke Nongo meluap seperti api, menyala,
lama-lama mengeluarkan air panas itu, meluap sampai di mana-mana. Masih ada di rumah, masih bertahan, belum jebol. Jebol itu ditanggul, tidak kuat, nerobos air lagi, jebol lagi. Rumah saya sebelah tengah itu menghadap ke arah barat. Di sini, di muka ini, sawah ladang. Ya, di rumah saya mukanya sawah. Tidak ada bantuan. Sudah nanya tapi tidak berhasil. Ya saya sabar saja. Bertahan, sabar saya. Dulu kan beli tanah itu suratnya hilang. Mau saya urus, kepalanya desa meninggal. Jadi belum bisa mengurus. Pak Sidan saya tolong dibantu karena saya ini kena lumpur belum bisa mendirikan rumah. Lansia sebatang kara ini hanya bisa pasrah dan menerima keadaannya yang amat menyedihkan. Satu hal yang membuat saya terharu dan merasa salut, Mbah Pan tidak mau meminta-minta atau mengemis. Demi sesuap nasi, ia mengumpulkan botol plastik berukuran 1 liter untuk dijual ke tukang bensin eceran. Mbak, anaknya cuma 1? Ya? Cuma 1 anaknya? Cuma 1? Iya. Yang itu anak tiri, Mbak? Ya? Anak tiri? Iya, anak kandung. Oh, yang anak yang tiri? Meninggal itu ya? Yang meninggal. Anak tirinya masih hidup? Habis meninggal. Udah meninggal juga? Iya. Oh. Anak sambung yang pernah menelantarkan Mbah Pan kini juga telah tiada. Mbah Pan betul-betul hidup merana seorang diri. Di usia senjanya, ia tak bisa bergantung kepada siapa-siapa. Ada 15 botol berarti 15.000. Oke. Alhamdulillah. Berapapun rezeki yang diperoleh, raut wajahnya selalu memancarkan rasa syukur yang amat berarti. Licin ya, Mak? Boten kena nak, kalau unsur, nek kei sabun. Ilir tandure wis ngelilir, tak ijo royo-royo, tak suku kemanten anyar. 19 tahun berlalu, petaka lumpur Lapindo masih meninggalkan derita bagi mereka yang terdampak, seperti yang dialami Miss Ah dan warga Gempol Sari lainnya. Setiap pagi, Miss Ah, Jah, dan Kaula harus mengayuh sepeda mereka menuju kecamatan sebelah demi upah Rp50.000. Sawah mereka tak lagi bisa ditanam, padahal dulu tanah desa mereka sangatlah subur. Sak joko nok lumpur iku nak, emak nyambut gawe rono-rono tersia-sia, iki kene gak kena digoleki gawe pangan. Bedone yo wis perasaku yo gak enak ono lumpur iki, nek biyen enak dedik nak. Saiki yo gak enak nak, wong nyambut gawe tutuk ndi-ndi. Dek kene dadi pirang-pirang hektar, gak kena digarap. Ya apa nak? Banyu-banyu gak kena digawe, sembarang tumbas. Sing soge tambah soge, ya. Sing melarat iki tambah gak karuan. Nangis nak, ya apa nak, emak iki wis gak iso nak nandi-nandi ku prasapean muancal sampai ya mene sampai ya mono prasapean nak emak iki lho kok cilik. Soroe
Ngono lho nak, mak iki ya apa? Ngono lho nak, nggih ya. Ya gak ngamuke ya sing ngebor biyen nak. Saiki sing ngebor minggat. Pak Sir Presiden. Pen kongkon rene ndelok aku iki tersia-sia. Ya apa lumpur kaya ngono ya. Mari ngono banyu gak kenek gawe ngombe, gawe nyam iki gak kenek, gawe umbah-umbah. Sebenarnya Desa Gempol Sari merupakan tetangga dari desa-desa yang lenyap di Kecamatan Porong. Walau tak terdampak lumpur secara langsung, warga di sekitaran tanggul justru merasa lebih menderita. Pada ngapain ini rame-rame? Beli air? Iya. Oh ini airnya? Iya. Oh kok beli? Beli ya. Itu loh. Bisa dipakai. Oh. Banyak kotor. Oh gitu, nanti saya lihat ke sumur ya. Ini sih Mak. Selain mematikan penghidupan, luapan lumpur panas juga membuat sumur dan sumber air lainnya tercemar. Alhasil, warga harus membeli air bersih untuk kebutuhan minum dan MCK. Dalam satu hari, mereka membutuhkan sekitar 3 jerigen air. Untuk satu jerigennya dihargai Rp3.000. Artinya, dalam 1 bulan, warga setidaknya mengeluarkan uang Rp270.000 untuk kebutuhan air. Loh, air Mak. Sejak kapan kayak gini, Mak? Iya. Sejak Lapindo? Leo sajok nang Lapindo, Nak. Kok gak Lapindo ya gak ngene, Nak. Oh gitu. Iya, Nak. Iki ana Lapindo iki lho, Nak. Dadi ngene, Nak. Tersia-sia. Sekarang coba ya, Mak, kita tes airnya. Iya. Seperti apa dia? Oke. Boleh diciduk, Mak. Nah, ciduk. Terus. Astagfirullah. Astagfirullah, sudah. Ciduk, Mak. Ya. Loh. Pandangan. Apa? Licin ya, Mak? Isu anu nak gak kena. Boten kena, Nak. Kalunsur. Nek kei sabun. Jadi terasa banget ya Iya, kalau dipegang. Iya. Airnya tuh kayak mengandung minyak gitu. Minyak, iya. Ya, Mak ya. Iya. Jadi nggak mungkin layak untuk digunakan untuk mandi, apalagi diminum ya, Mak ya. Makanya mau nggak mau warga sini harus kebutuhan air bersihnya itu harus beli. Nenek 65 tahun ini tinggal bersama cucu-cucunya. Ia dan adiknya, Alimah, seakan menjadi tulang punggung keluarga. Suami mereka bekerja serabutan, sementara anak-anak mereka pun masih bergantung dengan Mis'ah dan adiknya. Bencana lumpur panas jelas bukan hanya perkara ganti rugi, tapi memiliki dampak jangka panjang. Selain alam yang hancur, banyak keluarga kehilangan mata pencaharian. Bahkan, warga juga kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Ironis. Kayak pol aja kena Lapindo, banyune ya gak enak. Pahit, asin. Saja kena Lapindo iku. Lah kula niki nyambut damel kali derek kula iku. Swara sampean ketalit iku, sampean telonso tok. Ya tolek utangan. Nek mboten enten saben, gini ku tolek utangan. Mari nek enten saben didamel nyaur utang. Tadi buka lobang tutup lobang. Ini dia pasar Balongdowo.
Nah, di sini menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Kabarnya, banyak dari mereka yang merupakan korban lumpur lapindo menggantungkan hidupnya di pasar ini. Yuk, kita telusuri. Sejak sawahnya tak lagi menghasilkan, Ilmeda berjualan tahu di pasar. Agar cepat habis, Ilmeda menjualnya dengan harga yang relatif rendah. Dalam satu hari, ia harus menjual minimal 5 kotak tahu. Halo Ibu. Halo. Ibu, saya Menia dari Indonesiaku Trans 7. Iya. Hari ini, dagangan Ilmeda banyak yang tak terjual. Kondisi pasar sudah tak seramai dulu membuatnya merugi. Dalam kecewanya, Ilmeda harus membawa pulang sisa dagangannya. Sampai di rumah Bu Il. Langsung dibawa ke belakang ya, Bu. Iya, ganti baju. Oke. Air ya. Ilmeda tinggal bersama ibunya yang sudah sepuh dan 3 anaknya. Tanpa kenal lelah, setiap hari ia menjalankan perannya sebagai ibu sambil mencari nafkah. Beruntung ada Mak Kayati yang turut membantu Ilmeda merawat cucu-cucunya. Keluarga ini menjadi saksi betapa mencekamnya malapetaka lumpur lapindo yang dampaknya harus mereka rasakan hingga saat ini. Ada di rumah. Itu waktu itu peristiwa itu ya, ada lumpur lapindo itu meledos itu ya. Meledos itu kayak seperti api. Satu kemana pokoknya semuanya pokoknya seluruh wilayah Sentul, daerah sini semuanya itu meledak. Jadi semua orang ketakutan, saking takutnya. Katanya kiamat gitu dia. Oh kiamat sudah. Padahal lumpur lapindo meledos itu enggak. Pernah kan tanggulnya itu jebol. Semua warga itu ketakutan semuanya. Jadi lumpur itu semuanya ke sini. Itu. Terus baunya, bau gas itu loh, Mbak. Enggak enak baunya itu, baunya gas, enggak enak. Terus itu panas airnya itu. Walau terbengkalai, bangunan yang terletak di sekitar tanggul sebagian masih berdiri. Saya pun penasaran untuk menghampiri sebuah sekolah yang cukup menarik perhatian. Suasananya kayak gini. Koridor sekolahnya udah wow. Ada tanaman mengakar di tiang-tiangnya. Coba. Nah, menariknya di sini ada satu spot, ada tungku, ada kasur, kayak sempat dijadiin tempat tinggal mungkin ya sama orang yang nggak diketahui siapa. Itu di pojok situ tuh kelihatan banget di atas ada kasur. Wes gak usah mikir no barang yang apa-apa sama lima waktu nanti lagi takmir masjid. Ya mau. Wes baru wes kene yo, wes gak usah ngurusi sepeda. Sudah habis air mata warga di sekitar tanggul lumpur lapindo. Suara parau warga yang menjerit seakan hilang ditelan luapan lupa dan abai. Karena penyelesaian yang diharapkan bukan hanya persoalan uang dan relokasi, tapi soal perhatian dan pemberdayaan. Warga di sekitar tanggul harus dapat bangkit
juga memiliki pengharapan dalam hidupnya. Pemerintah jelas harus bertanggung jawab, segera bergerak dan dampingi mereka yang miskin serta terpinggirkan, karena Indonesia haruslah sejahtera. Wes gak usah mikir no barang. Doa dan asa yang kerap dipanjatkan Mbah Pan seakan terjawab. Tak lama berselang, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, langsung bergerak cepat dan mendatangi Mbah Pan. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintahan. Ini ada Basnas juga. Saya ajak, alhamdulillah mbaknya hari ini mau dievakuasi ya. Mau diajak ke rumah saya atau di kos-kosan saya. Alhamdulillah di sana ada fasilitas untuk mbahnya. Mbah Pan diajak untuk menetap di tempat yang lebih layak dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya Mbah.